Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai uji Mann-Whitney. Uji ini dilakukan untuk sampel yang independen atau saling bebas dan juga datanya tidak normal. Nah, sebelumnya saya ingatkan dulu untuk uji kesamaan dua rata-rata itu. Untuk uji kesamaan dua rata-rata, yang pertama, kalau sampel dependen atau berhubungan, jika datanya normal dilakukan dengan uji T. Jika datanya tidak normal dilakukan uji tanda Wilcoxon. Jika sampelnya independen atau saling bebas, bila datanya normal, bisa dua kemungkinan ya. Yang pertama uji T. Uji T itu data normal dan juga homogen ya. Selanjutnya bila datanya normal dan tidak homogen dilakukan uji T aksen. Apabila datanya tidak normal, maka uji yang dilakukan yaitu uji Mann-Whitney. Ini yang akan kita pelajari sekarang. Nah, uji Mann-Whitney ada beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan. Langkah-langkah uji Mann-Whitney. Yang pertama, menentukan hipotesis. Yang kedua, mengurutkan data dari terkecil ke terbesar dari data gabungan. Lalu juga meranking data gabungan dan menjumlahkan ranking berdasarkan tiap kelompok. Yang ketiga, menghitung nilai U dengan U1 sama dengan T1 dikurangi N1 dalam kurung, N1 ditambah 1 kurung tutup dibagi 2. U2 sama dengan T2 dikurangi N2 kurung buka, N2 ditambah 1 kurung tutup dibagi 2. Dengan keterangan T1 sama dengan jumlah peringkat dari sampel pertama, T2 jumlah peringkat dari sampel kedua, N1 banyak sampel 1, N2 banyak sampel 2. Ini maksudnya N1, N2 itu banyak datanya. Keempat, menentukan U tabel. Kelima, kesimpulan. Dengan kriteria pengujian, apabila U-nya lebih besar sama dengan U tabel, maka H0 diterima. Atau dengan kata lain, H1-nya ditolak. Lalu apabila U-nya kurang dari U tabel, maka H1-nya diterima. Atau H0 ditolak. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita menyelesaikan soal. Ini contoh soal. Sebuah penelitian untuk meningkatkan produktivitas kelompok petani, mereka diberi bantuan oleh pemerintah berupa sarana produksi seperti alsin, benih, dan pupuk. Sudah beberapa tahun ingin diketahui apakah ada perbedaan produktivitas pada petani yang diberi bantuan dan yang tidak mendapat bantuan pemerintah dengan tingkat signifikansi 1%. Berikut ini diberikan data nilai produktivitas yang diperoleh dari kedua kelompok petani tersebut. Nah, ini datanya ada dalam tabel petani yang mendapat bantuan dan petani yang tidak mendapat bantuan. Dan ini hasilnya. Masing-masing hasilnya ini ya. Ada data-datanya. Nah, untuk menyelesaikannya, penyelesaian. Yang pertama, hipotesis. H0, tidak terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. H1, terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Nomor 2, untuk langkah kedua ini supaya mempermudah, saya buat sebuah tabel. Nah, di dalam tabel ini
Yang pertama adalah nomor ya, nomor. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 16. Ini merupakan jumlah gabungan sampel dari petani yang mendapat bantuan. Di sini simbol dikasih 1 ya, dari sampel 1. Dan yang tidak mendapat bantuan pemerintah. Ini untuk sampel keduanya. Dan semua datanya ada 16 ya. Jadi digabungkan nih, petani yang mendapat bantuan dan yang tidak mendapat bantuan. Selain digabungkan, tapi juga diurutkan dari nilai terkecil ke terbesar. Nah, di sini diurutkan ya. Ini data 50, 50, 60, 60 dan sampai 90. Selain itu juga dikasih tanda atau asal sampelnya ya, ditulis di sini. Di sini kan pengurutan hasil produktivitas gabungan. Coba lihat ya. Setelah tadi nomor, yang kedua ini untuk kolom kedua ini adalah mengurutkan hasil produktivitasnya atau gabungan dari kedua sampel ini diurutkan. Selain diurutkan juga dibuat juga di kolom selanjutnya asal sampelnya. Ini 50 asal sampelnya dari sampel kedua atau dari data yang tidak mendapat bantuan pemerintah gitu ya. Ditulis di sini 2, 50 juga dari sampel kedua. Seterusnya ya sampai 90. 90 dari sampel 1. Nah, setelah seperti ini, lalu dikasih peringkat. Jadi data yang ini, dari yang 50 sampai 90, dikasih peringkat. Tentu untuk mengasih peringkat telah kita pelajari ya di pembelajaran sebelumnya. Coba untuk mengingatkan, coba dilihat di sini, ini ada 1,5 ya. Untuk yang 50 itu 1,5. Dari mana? Karena di sini ya. 50 itu ada 2 datanya. Ini merupakan dari nomor 1 dan 2. Karena ada 2, maka ini didapat dari 1 ditambah 2 dibagi dengan 2 gitu kan. 3/2 atau 1,5. Ini juga sama, setelah 1,5 yang 60 itu kan 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Ada 4, jadi untuk rankingnya coba lihat, kan ini dimulai dari 60 itu dimulai dari nomor berapa? Nomor 3, dan terakhir berujung ke 6. Jadi untuk rankingnya tinggal jumlahkan aja nih, ujung-ujungnya 3 tambah 3 tambah 6 bagi 2. Itu kan 9/2. 9/2 itu 4,5. Gitu kan? Di sini tulis 4,5, 4,5, 4,5, 4,5 untuk yang data 60. Dan seterusnya ya. Dan seterusnya sampai 90 nih. 90 itu peringkat 15,5. Setelah di peringkat seperti ini, lalu kita jumlahkan dari setiap kelompok. Dijumlahkan apanya? Peringkatnya. Ini simbolnya T1 ini. T1 itu jumlah peringkat ya. Jumlah peringkat dari sampel pertama. Yang sampel pertama ini peringkatnya dijumlahkan. Kan yang ini ya 4,5 ditambah ini kan tambah 8. Jadi 4,5 tambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 12,5 tambah 12,5 lagi tambah 14 tambah 15,5 tambah 15,5. Jadi semua yang dari sampel pertama jumlah peringkatnya dijumlahkan hingga hasilnya adalah ini ya 103. Begitu juga dari yang jumlah peringkat dari sampel kedua atau T2 ya. T2-nya juga sama dijumlahkan.
Jadi ini ya jumlahnya yang 1,5 ditambah, nah yang ini ya 1,5 tambah 4,5 tambah 4,5 tambah 4,5 dijumlahkan. Lihat aja di sini asal sampelnya ya. Asal sampelnya yang dari sampel kedua atau T2-nya semuanya dijumlahkan nih. Hasilnya yaitu 32,5 gitu ya. Nah, setelah dijumlahkan kan didapatnya T1-nya 103, T2-nya 32,5. Selanjutnya yaitu menghitung nilai U. Nah, tadi kan rumusnya untuk U1 itu sama dengan T1 dikurangi N1 dalam kurung N1 ditambah 1 dibagi dengan 2. Jadi U1 sama dengan 103,5. Ini dari T1 ya. Tadi kan udah dihitung. Nah, ini 103,5 dikurangi N1 itu banyaknya sampel dari data yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Tadi kan datanya ada 9. Jadi 9 dalam kurung 9 ditambah 1 dibagi 2. Nah, jadi ini dihitung-hitung ya, diselesaikan hingga nanti didapat U1-nya sama dengan 58,5. Begitu juga yang selanjutnya U2. U2 sama dengan T2 dikurangi N1 dalam kurung N1 tambah 1 dibagi dengan 2. T2-nya yang ini ya, 32,5 dikurangi N1 atau jumlah sampelnya ada 7 dalam kurung 7 ditambah 1 kurung tutup dibagi 2 dan hasilnya yaitu 4,5 untuk U2-nya. Nah, di sini karena ada 2 ya, U1-nya 58,5, U2-nya 4,5. Ambil yang paling kecil. Yang paling kecil itu kan yang ini 4,5. Jadi didapat nilai U-nya, U saja ya, sama dengan 4,5. Jadi sekali lagi didapat dari nilai U1 karena yang paling kecil. U2 ya. Ini bukan U1, U2. Didapat dari nilai U2 karena yang paling kecil. Setelah didapat nilai U, selanjutnya mencari nilai U tabel. Dengan alfanya 0,01. Ini didapat dari tadi ya, dari soal. Di soal kan disebutkan tingkat signifikansinya 1%. 1% itu kan 0,01. Dengan N1-nya 9 dan N2-nya 7. Sehingga didapat U tabelnya 7. Nah, saya perlihatkan cara mencari U tabel. Jadi dilihat, coba lihat di sini. Di sini kan ada, di tabelnya ada N1 dan N2. Lihat N1-nya tadi itu berapa? 9 ya. N1-nya 9. Jadi berarti di kolom ini, kolom yang 9 ini. Lalu di bawahnya N2-nya 7 ya. N2-nya 7. Nah, di sini. Jadi lihat yang, jadi sekali lagi N1-nya lihat yang 9 karena datanya ada 9 untuk yang N1. Lalu setelah itu lihat juga yang N2-nya. N2-nya ambil yang 7 karena datanya ada 7. Setelah itu kita lihat nih. Di sini kan ada 0, ini 0.05 itu maksudnya 0,05. Jadi ini untuk alfanya 0,05 dan bawahnya 0,01. Karena tadi dari soalnya adalah 1% atau alfanya 0,01, ambil yang ini yang 0,01 dari 7 ini. Lalu sandingkan. Jadi di sini 7, di sini 9 kan. Jadi hasilnya apa berapa? Yang ini nih 7 kan. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi U tabelnya 7 gitu ya cara mencarinya. Setelah itu kesimpulan. Kesimpulan di sini lihat bahwa nilai U-nya itu 4,5. Dan nilai U tabelnya 7. Berarti U-nya coba lihat nih, U-nya kurang dari U tabel kan?
4,5 itu kurang dari 7. Ini ya. Sehingga yang diterima apanya? Hak 1-nya diterima. Atau hak 0-nya ditolak. Sehingga kesimpulannya adalah terdapat perbedaan produktivitas petani yang mendapat bantuan dan tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Itu ya mengenai uji Mann-Whitney. Semoga bisa dipahami. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.